Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai integrasi nasional. Pertama-tama perkenalkan, saya Raihan Syah Naufaldi. Saya Ratu Alia. Saya Resdianika Putra. Saya Nia Zakir Abdullah. Jadi apa itu sih integrasi nasional? Jadi menurut para ahli, salah satunya Dr. Nazardin Syamsuddin, integrasi nasional merupakan proses pemersatuan suatu bangsa yang mencakup berbagai aspek-aspek kehidupan, yaitu aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. 2. Howard Huygens, integrasi nasional merupakan proses penyatuan beberapa bagian dari suatu individu dalam masyarakat menjadi satu kesatuan atau satu keutuhan yang lebih kompleks, ataupun penyatuan dari banyaknya organisasi kecil dalam satu bangsa. Integrasi nasional diartikan sebagai proses penyatuan atau asimilasi dari bangsa-bangsa hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Ataupun menurut KBBI, integrasi didefinisikan sebagai proses asimilasi sampai membentuk satu kesatuan yang utuh. Lanjut. Kenapa integrasi nasional itu penting? Bangsa Indonesia identik dengan bangsa yang memiliki berbagai macam keberagaman, suku, bangsa, dan budaya. Hingga bangsa Indonesia sering dijumpai dengan berbagai masalah. Cara untuk mempersatukan keberagaman individu yang terdapat di dalamnya agar mempunyai rasa persatuan, kemauannya untuk bersatu dan bersama-sama. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Integrasi nasional sangatlah penting untuk negara Indonesia, dikarenakan integrasi nasional ini dapat menyatukan berbagai macam perbedaan-perbedaan yang terdapat di negara Indonesia, sehingga diharapkan tidak adanya lagi pertikaian yang mengakibatkan perpecahan yang kelak terjadi karena perbedaan semata. Selanjutnya, adapun ancaman dari integrasi nasional, yang pertama itu ancaman militer. Ancaman militer itu memiliki dua. Pertama, ancaman militer dalam negeri dan luar negeri. Ancaman militer dalam negeri itu berupa upaya mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi yang lain, ekstrim atau tidak sinkron dengan kebiasaan masyarakat di Indonesia. 2. Makar dan penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional. 3. Disintegrasi bangsa meliputi gerakan separatis yang berlandaskan pada sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintahan pusat. Kalau selanjutnya, ancaman militer luar negeri itu berupa pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain. Yang kedua, pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain. Yang ketiga, aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Dan beberapa contoh bentuk ancaman terhadap negara yaitu agresi, sabotase, spionase, dan lain-lain. Selanjutnya ada ancaman non militer. Yang pertama, ancaman berdimensi ideologi. Sejak Uni Soviet runtuh, sistem politik internasional mengalami perubahan sehingga paham komunis tidak lagi populer. Yang kedua, ancaman berdimensi politik. Masyarakat internasional ikut campur tangan dalam suatu negara melalui politik seperti contohnya hak asasi manusia dan lain-lain. Yang ketiga, ada ancaman berdimensi ekonomi. Ini dibagi menjadi dua, ada ancaman internal dan ancaman eksternal. Untuk ancaman internal sendiri dapat berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, serta sistem ekonomi yang tak cukup jelas. Ancaman eksternal berupa kinerja ekonomi yang buruk, daya saing yang rendah, tidak siapnya dalam menghadapi era globalisasi,
serta tingkat ketergantungan terhadap pihak asing. Dan yang keempat, ancaman berdimensi teknologi informasi, seperti contohnya kejahatan cyber dan kejahatan perbankan dan seterusnya. Selanjutnya itu ada faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama itu adalah perasaan senasib dan perjuangan. Perasaan senasib mendorong masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan tujuannya. Kebersamaan antara karakteristik yang berbeda inilah yang mendorong integrasi nasional. Yang kedua itu ada keinginan untuk bersatu. Menyadari bahwa perpecahan akan mengancam kedaulatan, maka di antara kelompok-kelompok masyarakat bersatu, menghimpun kekuatan demi kemakmuran bersama. Misalnya, pada zaman dahulu, Sumpah Pemuda mewadahi berbagai kelompok pemuda di Indonesia, menghimpun perjuangan bersama. Yang ketiga itu, rasa cinta tanah air. Apabila orang memiliki rasa cinta tanah air, maka dia akan menghormati satu sama lain, mencintai keberagaman yang ada di negaranya tanpa rasa curiga. Yang keempat, ada sikap rela berkorban. Mengutamakan kepentingan bersama merupakan awal dari adanya integrasi nasional. Rela mengesampingkan kepentingan pribadi, mencoba menerima perbedaan yang ada dan meleburkannya untuk tujuan bersama. Lalu, yang kelima itu adanya konsensus nasional, menghindari konflik dan memiliki kesepakatan bersama atas segala perbedaan yang ada tanpa perasaan benci satu sama lain. Yang keenam, ada rasa saling ketergantungan. Rasa saling membutuhkan dan tergantung satu sama lain akan mengurangi persaingan dalam masyarakat, tidak merasa dirinya unggul dan mau membantu masyarakat lain. Yang terakhir itu media massa, budaya, adat istiadat, bahasa, dan keunikan yang beragam. Apabila ditampilkan dalam media massa, maka akan menimbulkan saling mengenal satu sama lain. Dampaknya adalah setiap masyarakat tidak salah persepsi terhadap perbedaan yang terjadi. Lalu ada faktor penghambat integrasi nasional, yaitu yang pertama, masyarakat yang heterogen. Semakin heterogen negara, maka akan semakin banyak kepentingan yang ada. Permasalahan dan konflik juga akan timbul sering dengan banyaknya kepentingan yang harus dipenuhi. Lalu yang kedua, wilayah yang luas dengan karakteristik yang berbeda. Wilayah luas dengan perbedaan karakteristik di setiap wilayah akan menghambat pengaturan secara nasional. Jangkauan yang berbeda membuat perlakuan tiap wilayah berbeda. Lalu yang ketiga, tingginya ancaman dan hambatan dari luar. Adu domba dan dukungan dari luar untuk memisahkan diri menimbulkan pemberontakan dan perang saudara. Lalu yang terakhir adalah paham etnosentrisme, mengunggulkan etnis sendiri, merasa dirinya paling benar, menimbulkan persaingan. Persaingan yang tidak sehat menimbulkan stereotip negatif satu sama lain yang menghambat integrasi nasional. Sekian dari kami. Jika ada persalahan kata bicara atau yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.